Sang ibu dan putrinya sedang menunggu lift. Tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam datang dari samping. Xiao Lei sangat ketakutan. Buru-buru membawa anak itu bersembunyi di lift. Tak disangka, dia juga masuk. Masih berdiri di sana. Sudah lama tidak menekan nomor lantai. Pria berbaju hitam tinggal di lantai atas. Mengapa kita tidak pernah bertemu sebelumnya? Apalagi kalau tidak hujan, bawalah payung. Ini sangat aneh. Xiao Lei dengan hati-hati melangkah keluar dari lift. Saat bersiap memasukkan kata sandi untuk membuka pintu. Hati-hati putar kepalanya untuk mengamati. Orang ini belum pergi. Itu tidak baik. Tapi pada saat itulah Xiao Lei ragu-ragu. Haruskah dia memasukkan kata sandi? Mama. 5880. Kata sandi tak bisa dikatakan. Untungnya, pria berbaju hitam mendengarnya. Ikuti juga mereka. Tapi hanya untuk aman. Xiao Lei masih mengubah kata sandi pintu. Pada saat yang sama mengajar anak perempuan. Harus hafal passwordnya. Pada saat ini telepon tiba-tiba berdering. Itu ruang keamanan yang menelepon dan mengatakan ada kurir yang harus dijemput. Tapi tunggu sampai Xiao Lei turun untuk mengambil barang-barangnya. Menemukan ini adalah kotak kosong. Siapa yang punya waktu untuk mengolok-olok orang lain seperti itu? Ibu, pizza di sini. Bolehkah aku membukakan pintu untuknya? Pizza baru saja dipesan tapi sekarang sudah sampai. Terima kasih kepada orang berbaju hitam tadi. Xiao Lei baru menyadari ini mencoba untuk memancingnya keluar. Setelah memberitahu putrinya untuk tidak bisa membuka pintu. Dia segera berlari pulang. Dengarkan suara ibumu. Meng Meng juga mulai ketakutan. Pria berbaju hitam terus mengetuk pintu. Bunyikan bel. Jika tidak berhasil, coba masukkan kata sandi. Kata sandi salah. Untungnya Xiao Lei mengubah kata sandinya. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Pria berbaju hitam tidak bisa masuk. Semakin marah. Seluruh kepala melihat ke depan kamera. Ingin menakut-nakuti Meng Meng buka pintu. Xiao Lei sedang dalam perjalanan ke. Tekan lift untuk waktu yang lama tetapi tidak bergerak. Karena pria berbaju hitam itu segera memblokirnya dengan dompetnya. Menyebabkan lift macet di lantai 8. Tujuannya untuk memperpanjang waktu. Xiao Lei hanya bisa jogging di lantai atas. Pada saat ini, pria berbaju hitam juga berhenti memanggil pintu. Penasaran Meng Meng. Ingin melihat apakah dia masih di luar. Tarik saja kursi. Buka mata kucing. Lihat ke sana dengan hati-hati. Pria berbaju hitam masih berdiri di luar pintu. Takut terlalu banyak. Meng Meng sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Saat ini Xiao Lei akhirnya mencapai lantai 8. Melihat tidak ada orang di sekitar. Segera masukkan kata sandi untuk membuka pintu. Pria berbaju hitam itu awalnya bersembunyi di belakang. Ibu kembali. Pada saat genting, Xiao Lei menutup pintu. Ibu dan anak ini baru saja lolos dari pembunuhan pria berbaju hitam. Setelah tenang kembali, Xiao Lei dengan cepat melaporkan hukuman itu. Amati kamera pengintai untuk mengetahuinya. Pria berbaju hitam telah berkeliaran di subdivisi selama beberapa hari sekarang. Karena kepalanya memakai helm. Dia tidak takut ketahuan. Melihat langsung ke kamera. Membuat penyelidikan polisi jauh lebih sulit. Suami Xiao Lei tidak bisa tidak bersikap skeptis. Pria berbaju hitam ini. Kemungkinan besar itu adalah kakaknya. Dia memiliki jerawat di seluruh wajahnya sejak dia masih kecil. Penampilan jelek. Itu sebabnya. Pasangan yang baru diadopsi, Lao Huo, cerdas dan cerdas. Tetapi karena dia ingin memiliki semua cinta orang tuanya. Dia masih kecil. Menyalahkan kakaknya karena memperkosa seorang gadis. Dia dipenjara selama 17 tahun di penjara. Baru 2 tahun lalu dirilis. Tak disangka, kekayaannya triliunan. Semua diwarisi oleh adik laki-laki.
Dia tidak punya uang receh di sakunya. Hanya bisa tinggal di gedung yang akan dibongkar. Hidup ini sangat menyedihkan. Jadi Lao Huo punya alasan untuk percaya itu. Si kemeja hitam itu adalah kakak laki-lakinya. Dia datang untuk membalaskan dendamku. Tapi hari itu Lao Huo menerima telepon. Kata pemilik penginapan kakak laki-laki itu. Dia sudah hilang selama sebulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Lao Huo dengan cepat pergi ke tempat kakaknya untuk memeriksa situasinya. Menemukan bahwa orang-orang di sini sangat memusuhi dia. Lebih banyak di dinding setiap rumah. Semua menggambar string karakter. Lao Huo tahu itu. Kotak melambangkan laki-laki. Lingkaran melambangkan wanita. Segitiga melambangkan anak-anak. Siapa yang melukis semua ini? Ibu dan anak perempuan Xiao Lei tinggal di lantai bawah untuk waktu yang lama. Hanya bermain game sambil menunggu dia. Tetapi pada saat dia kembali ke mobil untuk mengambil koin, Meng Meng tidak terlihat. Teman kecil ini. Apakah kamu melihat adik kecil baru duduk di sini? Pak melihat seorang gadis kecil di sini gak Pak? Mengenakan pakaian putih. Xiao Lei menemukan jalan baru. Meng Meng ada di dalam mobil. Tepatnya di kursi pengemudi. Apakah ada nama lain? Turun untukku sekarang. Apa yang kamu tertawakan? Turun untukku sekarang. Mata orang gila itu tiba-tiba berubah jahat. Pada saat itulah Xiao Lei tidak berdaya untuk melakukan apapun. Seorang wanita dibebankan dengan tongkat listrik. Ancam orang gila itu untuk turun dari mobil. Selamatkan Meng Meng seumur hidup. Saat ini, Lao Huo juga bergegas mendekat. Wanita itu mengundang keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk minum teh. Perkenalkan dia sebagai Mbak Wang. Baru saja datang ke sini dengan putrinya dan tidak hidup lama. Melihat pakaian keluarga Lao Huo terlihat mahal. Sangat dikagumi. Tanyakan apakah mereka tinggal di lingkungan dekat sekolah. Putrinya akan masuk sekolah dasar. Tapi dia baru saja mendengar bahwa Lao Huo tanya orang di kamar tetangganya 48. Perubahan wajah instan. Tidak ada yang terdengar, tidak ada yang dikatakan. Langsung mengajak 3 orang keluar rumah. Mengapa Wang bereaksi begitu keras? Di mana kakaknya? Apakah pria berbaju hitam itu bagus? Lao Huo tidak bisa memikirkannya sepanjang waktu. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan di pintu ditulis string karakter khusus. Dia juga memiliki kode di pintunya. Lao Huo bergegas turun. Seperti yang dia duga. Di dinding rumah di lantai bawah. Semua memiliki rangkaian karakter seperti itu. Mungkinkah pria berbaju hitam itu mengincar lebih dari sekedar rumah mereka? Tapi rumah tangga dari seluruh bangunan ini. Karena untuk mengklarifikasi fakta, sang ibu dan putrinya sedang menunggu lift. Tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam datang dari samping. Xiao Lei sangat ketakutan.